Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova dari SMK Negeri 1 Garut kelas 12 Sija. Saya di sini akan menceritakan atau menjelaskan tentang kerajaan Islam di Indonesia. 1. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di Jawa. Menurut adat Jawa, kerajaan ini merupakan turunan dari kerajaan Majapahit. Kerajaan Demak berdiri pada tahun 1475 dan runtuh pada tahun 1554. Kerajaan ini tercatat memiliki 5 raja yang pernah berkuasa, yaitu Raden Patah, Patih Unus, Sultan Trenggono, Sunan Prawata, dan Arya Penangsang. Pada masa kejayaannya, kerajaan ini menjadi kerajaan yang tak tersaingi di Pulau Jawa khususnya. Akhir dari kerajaan Demak ditandai dengan tewasnya raja mereka, yaitu Arya Penangsang, di tangan Sutawijaya, anak angkat dari Joko Tingkir yang sebelumnya melancarkan pemberontakan. Pemberontakan tersebut didasarkan atas perebutan kekuasaan yang akhirnya dimenangkan oleh Joko Tingkir, yang kemudian memindahkan kekuasaan Demak ke Pajang. 2. Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon atau Kesultanan Cirebon adalah kesultanan Islam yang cukup besar di Jawa Barat pada abad 15-16 Masehi. Kesultanan Cirebon pertama kali didirikan pada tahun 1430 dan penguasa atau sultan pertama yang menjabat di kerajaan adalah Pangeran Walangsungsang sebagai Sultan Cirebon I dan menjabat dari tahun 1430 sampai 1479. Kemudian pada tahun 1479, Sultan Cirebon I menyerahkan jabatan dan kekuasaannya kepada Sunan Gunung Jati yang tidak lain ada keponakannya sendiri dan pejabat sebagai Sultan Cirebon II. Sultan atau penguasa kerajaan Cirebon selanjutnya adalah Sultan Abdul Karim yang merupakan penguasa Kesultanan Cirebon terakhir sebelum terbagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Kesepuhan dan Kesultanan Kanoman. 3. Kerajaan Banten. Kerajaan Banten atau Kesultanan Banten merupakan kerajaan Islam di Pulau Jawa, tepatnya di Pasundan, Banten pada tahun 1526. Sultan pertama yang memimpin kerajaan ini adalah Sultan Maulana Hasanuddin dan pemimpin terakhir pada Kesultanan Banten sebelum dipaksa bubar oleh kolonial Inggris adalah Sultan Maulana Muhammad Syafiuddin. Raja atau sultan yang paling terkenal di Kesultanan Banten adalah Sultan Agung Tirtayasa, yang dimana masa kejayaan Kesultanan Banten terjadi di masa kepemimpinannya. Kerapuhan dan akhir dari Kesultanan Banten terjadi akibat banyak faktor, salah satunya adalah adanya perang saudara yang terjadi di kerajaan, di mana Sultan Haji, anak dari Sultan Agung Tirtayasa, berusaha untuk mendapatkan kekuasaan dari tangan sang ayah. Dari kejayaan tersebut akhirnya diimbaskan pada pembubaran Kesultanan Banten pada tahun 1813 oleh pemerintah Inggris yang sedang berkuasa di Indonesia. 4. Kerajaan Aceh. Kesultanan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan Islam di Pulau Sumatera dengan ibu kota di Banda Aceh. Kesultanan Aceh Darussalam pertama kali dibentuk pada tahun 1496 setelah Sultan Ali Muhayyad Shah dinobatkan sebagai sultan untuk pertama kalinya dan menjadi pemimpin pertama kali Kesultanan Aceh Darussalam. Kerajaan ini terkenal dengan perlawanannya dan penolakannya terhadap imperialisme Eropa yang dibawa para penjajah Nusantara pada waktu itu. Dalam sejarah panjangnya, kerajaan ini sudah mengalami beberapa kali pergantian pemimpin atau sultan sejak Sultan Ali Muhayyad Shah, dan pemimpin terakhir Kesultanan Aceh Darussalam adalah Sultan Aladin Muhammad Daud Shah, yang dimana masa kepemimpinannya Kesultanan Aceh Darussalam harus terpaksa menyerahkan diri kepada pihak penjajah Belanda pada waktu itu, yang pada tahun 1903. 5. Kerajaan Banjar. Kesultanan Banjar berdiri sejak tahun 1520 dan bertahan hingga tahun 1905. Sultan atau pemimpin pertama kali dari Kerajaan Banjar adalah Sultan Suryansyah yang dilantik pada tahun
1526 dan memimpin hingga tahun 1550. Pada keemasan dari Kesultanan Banjar terjadi sejak periode awal tahun 1526 hingga 1787, yang dimana kerajaan ini terkenal akan aktivitas pertanian dan juga agensi militernya. Pada tahun 1860, Belanda secara langsung membubarkan Kesultanan Banjar yang mengharuskan Kesultanan Banjar ditindakkan kembali. Namun sejarah mencatat bahwa pemerintah Banjar tetap ada hingga tahun 1905, yang dimana rakyat Banjar meyakini adanya pemerintah darurat. Pemimpin atau sultan terakhir kerajaan Banjar adalah Sultan Muhammad Seman. 6. Kerajaan Mataram Islam. Mataram Islam atau Kesultanan Mataram Islam merupakan kerajaan Islam di Jawa yang dimana pada awalnya wilayah kerajaan ini merupakan sebuah hadiah bagi Ki Ageng Pemanahan karena berhasil mengalahkan Arya Penangsang. Pemimpin pertama Mataram Islam adalah Sutawijaya yang bergelar Penambahan Senopati. Pemimpin yang paling terkenal dari Mataram Islam adalah Sultan Agung yang dimana bukan hanya terkenal karena kepemimpinannya namun juga karena karya penemuan yang di antara adalah menggabungkan tahun Masehi dengan tahun Saka. Masa kejayaan Sultan Mataram terjadi di bawah kepemimpinan Sultan Agung. Mataram Islam sendiri mulai mengalami kemunduran sejak masa kepemimpinan Amangkurat I dan akhirnya masa kejayaan Mataram Islam terjadi saat kepemimpinan Amangkurat II. 7. Kerajaan Tidore. Kesultanan Tidore merupakan salah satu kerajaan Islam di tanah Maluku. Kesultanan Tidore berdiri sejak tahun 1081 oleh Muhammad Nakil yang dinobatkan sebagai sultan pertama kerajaan Tidore. Kesultanan Tidore mengalami masa kejayaan sejak abad ke-16 hingga abad ke-18 yang dimana tercatat sudah puluhan kali pergantian kepemimpinan di kerajaan ini. Masa kejayaan Kesultanan Tidore mulai goyah sejak diadu domba oleh pihak imperialisme Barat yang datang ke Nusantara dengan Kesultanan Ternate. Kesultanan Tidore resmi bergabung sebagai bagian dari NKRI pada tahun 1950. Namun tahta kesultanan masih berlanjut hingga saat ini dan sultan yang menjabat saat ini adalah Sultan Husain Syah. 8. Kerajaan Ternate. Kesultanan Ternate merupakan salah satu dari 4 kerajaan Islam terbesar di tanah Maluku. Kesultanan Ternate pertama kali berdiri pada tahun 1257 dan didirikan oleh Bab Mansur Malomo. Sejak awal berdiri kerajaan ini telah banyak berpengaruh di kawasan timur Nusantara. Pada kejayaan Kesultanan Ternate terjadi sekitar abad ke-16 di mana kerajaan ini memiliki kekayaan hasil dari rempah-rempah dan juga kekuatan pasukan militernya. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Kesultanan Ternate memilih bergabung dengan Indonesia pada tahun 1950. Tercatat ada beberapa nama pemimpin ternama di Kesultanan Maluku, yaitu Bab Mansur Malomo, Sultan Iskandar Muhammad Jamil Shah, dan Sultan Mudafar Shah II yang terakhir kali memimpin pada tahun 2015 silam. Sekian dari video saya, mohon maaf kalau ada kesalahan maupun kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.